Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang bagaimana membuat latar belakang untuk penelitian pengembangan, research and development. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu R&D. Penelitian pengembangan merupakan usaha ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Jadi penelitian ini tujuannya adalah menghasilkan produk, tetapi produk yang dihasilkan ini berdasarkan data-data sebelumnya yang kita dapatkan dari penelitian. Jadi bukan sembarang produk yang kita hasilkan, tetapi berdasarkan dengan data kebutuhan. Kita tidak bisa menentukan langsung produk yang ingin kita kembangkan tanpa ada data kebutuhan terhadap produk tersebut. Kata penelitian merujuk pada proses menemukan fakta secara terorganisir dan pemecahan masalah. Artinya, produk yang kita kembangkan ini merupakan sebuah solusi dari masalah yang kita temui di lapangan. Kemudian, kata pengembangan adalah merupakan upaya untuk menghadirkan atau meningkatkan suatu produk. Menghadirkan berarti tidak ada produk sebelumnya. Dengan adanya produk ini, maka masalah yang kita temukan di lapangan dapat terselesaikan. Misalnya, sekarang ramai pelecehan terhadap anak usia dini. Kita tanyakan di lapangan kepada guru-guru PAUD, ternyata tidak ada produk dalam bentuk kurikulum pendidikan seksualitas anak usia dini. Padahal pendidikan seksualitas anak usia dini ini menurut para guru adalah hal yang penting di waktu sekarang ini, di tengah banyaknya dan maraknya pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Nah, karena itu kita perlu menghasilkan suatu produk baru yang sebelumnya belum ada dalam bentuk kurikulum pendidikan seksualitas untuk anak usia dini. Atau meningkatkan artinya ada produk terdahulu, tetapi produk itu seiring berkembangnya teknologi atau seiring berubahnya kondisi situasi yang ada, tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan siswa. Misalnya sekarang di masa pandemi ini kita melaksanakan e-learning, sedangkan bahan ajar yang dipakai terdahulu, umumnya LKS, itu hanya dalam bentuk cetak. Tidak ada arahan-arahan terhadap anak dalam bentuk video yang bisa mereka tonton secara langsung dan bisa mereka tiru. Nah, ini bermasalah untuk pembelajaran yang tujuannya adalah akuisisi kemampuan. Akuisisi kemampuan artinya dengan belajar ini anak bisa melakukan sesuatu, bukan hanya sekadar memahami sesuatu. Misalnya dengan belajar materi ini anak bisa mengucapkan qalqalah dengan baik di dalam membaca Al-Quran. Sedangkan di dalam buku itu tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana cara mengucapkan qalqalah. Ini harus dicontohkan dalam bentuk video supaya anak paham apa itu qalqalah dan bagaimana cara mengucapkannya dengan baik. Nah, berarti ada kebutuhan untuk mengembangkan produk baru untuk menjawab kebutuhan perkembangan pendidikan. Produk-produk ini bisa jadi berbentuk kurikulum, bahan ajar, media, atau strategi. Ini khususnya di bidang pendidikan ya. Karena sebenarnya penelitian pengembangan ini adalah penelitian yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan produk mereka, kemudian dibawa ke arah pendidikan. Nah, sebelum dipergunakan secara luas, produk yang dikembangkan itu harus diuji efektivitasnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan pada langkah-langkah desain penelitian pengembangan. Ada banyak desain yang bisa kita pergunakan. Selanjutnya, apa saja sih yang harus ada di dalam latar belakang
jika ingin kita meneliti penelitian pengembangan. Yang pertama, kita harus memaparkan fenomena yang terjadi. Yang kedua, kita memunculkan masalah, mendeskripsikan masalah yang ada di dalam fenomena tersebut. Yang ketiga, kita mendeskripsikan atau menceritakan temuan awal, studi awal terkait produk yang akan dikembangkan berdasarkan need assessment. Jadi need assessment ini kita lakukan wawancara dengan subjek yang kita teliti. Misalnya tentang pendidikan seksualitas tadi, berarti subjek yang diteliti adalah guru PAUD. Kita tanyai guru PAUD, kita wawancara apakah mereka memerlukan kurikulum pendidikan seksualitas sebagai solusi dari masalah yang ada, masalah maraknya pelecehan seksual terhadap anak. Jika iya, berarti kita tanyakan lagi bagaimana bentuk kurikulumnya, apakah kurikulumnya harus sederhana, tematik, atau bagaimana. Nanti para guru yang akan menentukan bagaimana produk yang harus kita kembangkan. Jadi spesifikasi produk itu bukan berasal dari peneliti, tetapi berasal dari subjek yang diteliti. Baiklah, kita akan langsung saja mengidentifikasi latar belakang di dalam penelitian pengembangan melalui file berikut. Nah, di sini kita akan mengembangkan komik digital ya. Komik digital mitigasi bencana banjir berbahasa daerah untuk siswa MI di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, judul ini muncul apabila kita telah melakukan need assessment di lapangan. Jadi tetap harus ada preliminary research. Kita harus turun ke lapangan dulu sebelum kita menentukan produk yang kita kembangkan dan menentukan judul. Sekarang apa fenomena yang terjadi? Fenomenanya adalah banjir besar melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pertengahan Januari 2021. Ini adalah banjir yang paling besar sepanjang sejarah, yang menyebabkan 167 sekolah terendam banjir, diantaranya 55 SD atau MI yang mengalami kerusakan parah. Akibatnya banyak kegiatan belajar mengajar diliburkan secara mendadak. Selain itu, fenomena ini juga menceritakan bahwa banyak anak SD dan MI yang menjadi korban banjir tersebut. Kemudian apa masalahnya? Masalahnya adalah mitigasi bencana pada anak SD dan MI ini masih rendah karena mereka belum belajar bagaimana menghadapi banjir, bagaimana yang harus dilakukan pasca banjir, dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah banjir. Karena anak SD ini menjadi salah satu korban yang paling terdampak, maka mereka harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memitigasi bencana banjir tersebut. Ini masalahnya. Ternyata tidak ada produk-produk pendidikan, baik itu berupa bahan ajar, kurikulum, dan lain sebagainya, yang mengajarkan atau membekali anak-anak SD dan MI ini untuk memitigasi bencana banjir. Selanjutnya, kita tanyakan kepada guru. Ini kita sudah masuk ke tahapan need assessment. Apakah mereka memerlukan produk agar anak-anak SD dan MI ini bisa memitigasi bencana banjir? Nah, di situ kita ketahui bahwa guru-guru memerlukan produk pendamping karena mereka sudah cukup disibukkan dengan kurikulum darurat yang ada. Nah, jadi anak harus bisa belajar mandiri melalui produk ini agar mereka tetap mampu mengikuti pembelajaran seperti biasa dan mampu menguasai kompetensi mitigasi bencana banjir. Dari need assessment tersebut, peneliti juga menyimpulkan bahwa selain tidak adanya produk yang dalam bentuk bahan ajar yang bisa membekali anak dengan mitigasi bencana banjir, produk tersebut juga
diharapkan dapat diakses secara digital. Karena apa? Para guru tidak bisa menambah beban belajar di dalam kurikulum darurat. Selain itu, para guru juga mengungkapkan bahwa banyak anak yang belum bisa berbahasa Indonesia. Karena itu, diharapkan produk nantinya dapat menggunakan bahasa Banjar atau bahasa daerah supaya dapat dipahami oleh anak. Nah, dari sini kita sudah dapat mereka-reka bagaimana produk yang akan kita kembangkan. Selanjutnya, kita bisa menambahkan hasil dari penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan produk mitigasi bencana banjir. Ini bisa kita tambahkan, namun sayangnya di contoh ini tidak ditambahkan hal tersebut, penelitian terdahulu yang relevan. Terakhir itu kita cantumkan penegasan tentang pentingnya penelitian ini dan maksud untuk mengembangkan sebuah produk yang bisa membantu anak dan meningkatkan kompetensi mereka dalam memitigasi bencana banjir. Nah, itulah yang bisa kita masukkan secara minimal di dalam latar belakang penelitian pengembangan yang akan kita buat nantinya. Jadi yang perlu diingat bahwa produk yang dikembangkan ini bukan inisiatif dari kita sendiri sebagai peneliti, tetapi melainkan hasil dari studi kebutuhan, need assessment dari subjek yang diteliti. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.